Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk li zanbi yastaghfirunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali, ya, yaitu di dalam rangka mempelajari kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga disebut dengan kaji duduk, ya. Karena di mana kita duduk, di situ kita mengkaji diri. Di mana kita duduk, di situ kita mempelajari diri. Karena intinya di dalam makrifat ini kita itu membaca diri, mengiqra diri, supaya kita tahu diri, supaya kita paham diri, ya. Wa kadzalika fa innahum tafa'utul khalqi fi ma'rifatillahi ta'ala biqadri ma kusifalahu mim ma'lumatillahi azza wa jalla wa ajaibi ma'duratihi wa badaihi fid dunya wal akhirati wal mulki wal malaku titazda du ma'rifatuhum billahi ta'ala wa tuqarribu ma'rifatuhum mim ma'rifatihil haqiqah. Demikianlah sesungguhnya terhadap perbedaan tingkat makhluk dalam hal pengetahuan kepada Allah, ya, menurut ukuran apa yang terbuka buat mereka dari pemberian-pemberian Allah, keajaiban-keajaiban segala yang dikuasainya, dan keindahan ayat-ayatnya di dunia dan di akhirat, di alam nyata maupun di alam gaib. Yang disebut dengan alam nyata dunia ini, ya. Yang disebut dengan alam gaib yaitu di alam sagir, alam di dalam tubuh yang lebih luas daripada alam yang di luar tubuh. Bertambahnya pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, bertambah dekatlah pengetahuan mereka terhadap makrifat yang sesungguhnya. Arti makrifat itu mengenal artinya, ya. Tentu sekali banyak hal yang harus kita kenal, ya. Terutama kita akan mengenal diri, mengenal pencipta dan keterciptaan kita, mengenal alam ini, mengenal Alkitab dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita kenal. Itulah arti makrifat atau merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untaian kata sebagaimana di atas, ya, terdapat dalam kitab sebuah untaian kata yang memberikan penjelasan, ya.
tentang tingkat perbedaan pengetahuan. Tingkatan pengetahuan yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Berikut musyahadah, mukasyafah, dan mahabbah sebenarnya. Tapi di sini kita sedang membahas mengenai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia terhadap Tuhannya ya. Kedekatannya manusia kepada penciptanya. Mengenai masalah ini ya, Kiai Haji Hadrani HN menyimpulkan bahwa tingkat makrifat ya, tingkatannya ada 3 macam, yaitu makrifat dengan Allah. Yang disebut dengan makrifat dengan Allah ini, Allah mengenal diri maksudnya. Bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah. Karena ingat, pada diri zahir ini tidak ada kemampuannya, tidak bisa apa-apa, la khaula wala yang ada pada diri zahir ini. Maksudnya, kecuali illallah, kecuali semua itu adalah atas kehendak Allah sebenarnya. Makrifat dengan dalil, ya, kita paham Allah, kenal Allah melalui hadis Al-Quran, itu disebut dengan makrifat dalil. Bisa disebut dengan orang alim atau alim ulama namanya ya. Dan makrifat ikut-ikutan. Nah, makrifat ikut-ikutan ini ya hanya sekedar tahu saja, hanya sekedar dengar saja. Kadang-kadang sebelum kita paham betul mengenai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendahului, kita sudah mengira-ngira, kita sudah menduga-duga. Kadang-kadang keilmuan itu benar atau tidak, baik atau tidak. Itu perkiraan-perkiraan kita. Padahal kita belum betul-betul memahami suatu keilmuan. Nah, itu apa maksud dan tujuan daripada ilmu itu sendiri. Apakah ilmu itu baik atau ilmu tidak baik? Semua itu kita harus seleksi sendiri. Semua itu harus kita renungkan ya. Harus kita hayati. Harus betul-betul kita ijmali suatu kalimah. Supaya betul-betul kita yakin dan percaya kepada keilmuan itu. Apakah ilmu itu ilmu baik atau kurang baik? Nah ini, maka gunakanlah dalil akal kita ya, dalil nakli kita. Gunakanlah dalil akal untuk memahami suatu keilmuan. Kalau kira-kira atau sekiranya masuk akal, mari kita sama-sama mempelajari, mengijmali suatu kalimah ini ya, suatu keilmuan ini maksudnya. Tingkat tertinggi dari ketiga makrifat tersebut adalah makrifat dengan Allah. Nah, apa yang disebut dengan makrifat dengan Allah? Allah mengenal kepada dirinya. Bukan kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah sebenarnya. Makrifat jenis ini adalah makrifat yang dimaksud dalam ilmu tasawuf. Nah, itu. Tasawuf atau hakikat itu sama ya. Jangan bedakan antara tasawuf dengan hakikat. Cuma zaman-zaman terdahulu kalau bilang hakikat, orang kadang-kadang beranggapan terlalu tinggi. Akhirnya dipakai kata tasawuf. Kalau tasawuf ini sudah lumrah ya, sudah lazim kita dengar di mana-mana. Akan tetapi tasawuf dengan hakikat itu sama sebenarnya. Maka tingkatannya syariat, tarekat atau tasawuf ya. Hakikat itu maksudnya ya, dan makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah sebenarnya, mengenal kepada Alkitabnya juga. Begitu, mengenal kepada malaikat, para nabinya juga, mengenal kepada alamnya. Itu yang disebut dengan makrifat. Arti makrifat itu adalah mengenal sebenarnya. Ini adalah merupakan pencapaian ya, merupakan pencapaian tertinggi
dari tingkatan yang selalu didambakan para kaum sufi, ya. Tingkat kedua adalah ma'rifat dengan dalil. Pada tingkat ini seorang hamba mempunyai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala lewat dalil-dalil mengenai Allah yang mereka dapatkan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang merupakan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifat jenis kedua ini ya, sebenarnya adalah sebuah jalan untuk mencapai tingkat ma'rifat yang sesungguhnya dengan beberapa dalil dan keterangan yang itu bisa memberikan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit banyak ini akan menambah tingkat makrifat seorang hamba kepada Tuhannya. Pengenalan kepada Allah maksudnya ya. Sedangkan makrifat jenis yang paling rendah adalah makrifat ikut-ikutan, hanya sekedar ikut. Itu. Dalam makrifat jenis ini, seorang hanya tahu tentang Allah melalui taklid. Ya. Tanpa adanya upaya untuk mencari sendiri pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga tingkatan makrifat tersebut, menurut Sayyid Sabiq ya, ada dua cara untuk mencapai tingkat makrifat yang tertinggi. Dalam bukunya yang berjudul Akidah Islam, Sayyid Sabiq ya menyebutkan bahwa dua cara untuk mencapai makrifat kepada Allah adalah makrifat kepada Allah melalui jalan pikiran dan makrifat melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi jangan cuma nama yang ingin kita kenal. Kita cari pemiliknya nama. Nah itu. Jangan sifat yang kita kenal. Kita harus mencari pemilik sifat. Sebenarnya itu yang harus kita cari. Cara yang pertama, makrifat kepada Allah melalui pikiran adalah sebuah cara di mana seorang untuk mengenal Allah lewat jalan pengetahuan. Maka mari kita sama-sama mempelajari suatu ilmu, ya. Seseorang harus mencari tahu. Untuk itu, Anda harus mengaktifkan Wi-Fi atau memasang kartu SIM terlebih dahulu. Seseorang harus mencari tahu seseorang harus menuntut ilmu, ya. Seseorang harus menuntut ilmu, baik agama maupun ilmu yang lain. Harus ingin tahu ya. Agama yang ilmu yang lain. Saya ulang ya. Seseorang harus mencari tahu lewat akal pikiran tentang Allah. Seseorang harus menuntut ilmu. Ilmu baik agama maupun ilmu yang lain, yang itu bisa menambah wawasan manusia tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus berpikir. Kita harus banyak-banyak berpikir, merenung ya, tentang apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan harus berpikir siapa dirinya, siapa kita yang sebenarnya. Dengan berpikir dan merenungkan
apa saja yang menjadi tanda-tanda kekuasaannya. Maka langkah tersebut akan menambah pengetahuan serta pengertian tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ayat-ayat kauniyah ya, yang berupa jagat raya ini adalah merupakan tanda-tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mungkin seorang itu bisa memahami dan mengetahui akan kebesaran Allah jika dia tidak mengadakan perenungan terhadap ayat-ayatnya. Maka kita harus banyak-banyak merenungi ya, mengijmali, menghayati suatu kalimah ya, suatu ayat maksudnya. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah terhadap makhluk Allah. Maka kita harus banyak-banyak berpikir terhadap makhluk-makhluknya Allah. Berpikirlah tentang sesuatu yang merupakan ciptaan Allah. Sebab dengan berpikir tentang apa saja di jagat raya ini yang merupakan hasil penciptaan Allah, akan bisa menambah pengetahuan dan pengertian bahkan keyakinan terhadap penciptaannya. Kenapa kita bisa ada? Begitu. Tidak lain semua itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu datangnya dari Allah dan semua itu harus kembali kepada Allah. Dan semua itu disertai Allah. Ini sebagai kunci daripada ilmu. Kita harus hafalkan kunci ini ya. Supaya kita mampu dan bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Dan mampu menjawab diri kita sendiri. Karena guru yang mursyid itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Dengan berpikir seorang akan memperoleh suatu pengetahuan. Dengan jalan berpikir kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Dan dengan pengetahuan seseorang akan memperoleh suatu keyakinan. Maka timbullah iman. Berpikir adalah merupakan lapangan kerja akal. Maka akal harus kita gunakan ya. Sedangkan keyakinan adalah merupakan pekerjaan hati. Maka bukalah pandangan hati kita. Basiroh kita buka ya. Untuk melihat apa yang ada pada diri batin sebenarnya. Antara akal dengan hati ya. Antara pikiran dengan keyakinan. Sesungguhnya adalah merupakan dua hal yang mempunyai kaitan ya, yang sangat erat hubungannya. Suatu keyakinan biasa akan tumbuh lewat suatu pengetahuan yang tinggi. Maka syaratnya kita belajar keilmuan ini ya. Yang pintar, pintar sekalian, yang bodoh, bodoh sekalian. Yang tua lebih bagus karena hanya mati yang dipikirkan. Begitu. Dengan kata lain, suatu pengetahuan yang sudah mencapai pada pengetahuan yang tinggi, biasanya akan melahirkan suatu keyakinan terhadap pengetahuan tersebut. Akhirnya kita bisa yakin betul-betul dalam keilmuan ya. Suatu ketika seorang Ibrahim yang Nabi itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati.
Ini kata Ibrahim. Dia menyuruh Allah untuk menunjukkan cara menghidupkan orang yang mati. Sebenarnya ya, diri zahir ini sebenarnya mati. Maka disebut dengan mautu anta qablal maut. Matikanlah diri zahir ini, ya, kita harus matikan zahir ini sebelum kita mati. Nah itu, kita harus matikan diri zahir sebelum kita mati. Tiada daya maksudnya ya. Diri zahir ini tiada dayanya, tiada kemampuannya. Kecuali illallah, maka semua itu adalah atas kehendak Allah semata. Allah menjawab permintaan Ibrahim dengan firman-Nya. Awalam tumin. Apakah kamu tidak percaya? Ibrahim menjawab, bala walakin la yatma'inna qalbi. Ini jawaban dari Ibrahim ya. Aku telah meyakininya. Akan tetapi agar hatiku tambah mantap dengan imanku. Dengan kepercayaannya. Itu untuk menambah keyakinan maksudnya. Lalu Allah pun memberi penjelasan dan pengetahuan kepada Nabi Ibrahim ya. Tentang cara dia menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ibrahim diperintahkan untuk mengambil 4 ekor burung. Lalu diperintahkan untuk mencincangnya. Burung-burung tersebut lalu disuruh diletakkan di atas tiap-tiap bukit seekor. Setelah itu Ibrahim disuruh untuk memanggil mereka dengan seruan 1 tepukan. Dengan tepukan tersebut, ternyata burung-burung yang berada pada tempat yang terpisah dan berjauhan ternyata datang memenuhi panggilan Ibrahim. Demikianlah sebuah percontohan Allah akan menghidupkan orang-orang mati. Maka jangan beranggapan setelah kematian ini tidak ada masalah. Jalan masih panjang ya. Nah itu. Jalan kehidupan ini masih lama sebenarnya. Ya. Yang sudah tersebar di mana-mana ya. Yaitu hanya dengan 1 ucapan. Hiduplah kamu semua. Itu. Kalau Allah berkata kun fayakun. Jadi maka terjadilah sesuatu itu. Maka pasti mereka pun akan hidup kembali. Itu. Mengapakah seorang Ibrahim yang sudah berstatus sebagai nabi itu masih ingin mengetahui tentang kesaksian Allah dalam menghidupkan orang mati? Apakah Nabi Ibrahim tidak percaya akan kemampuan Allah? Apakah Ibrahim tingkat keimanannya kepada Allah masih rendah? Apakah Ibrahim memang tidak mempunyai pengetahuan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Tidak. Ibrahim tidak ragu. Dia tidak kurang iman. Dan dia bukannya tidak mengetahui akan kemahaagungan Allah. Di mana tempat kebesaran Allah? Pada diri sebenarnya. Ya. Keagungan rahasianya. Ya. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku dan aku yang menjadi rahasianya. Nah, itu. Maka jangan kita memandang keagungan Allah pada luar diri. Jika kita memandang kebesaran Allah pada luar diri, berarti menghayal larinya. Nah itu. Maka kita lihat keagungan dan kebesaran Allah.
keperkasaan Allah pada hidup ini, pada rahasia ini yang biasa disebut sirullah, rahasia Allah. Begitu. Yang dikehendaki oleh Ibrahim ya, sesungguhnya hanya satu hal, yaitu bertambahnya suatu keyakinan. Ya, bertambahnya suatu keyakinan dengan mengetahui sendiri sebuah pengetahuan tentang bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Sebenarnya itu yang dia ingin tahu. Dia merasa kepercayaan, keimanan dan keyakinannya akan bertambah. Itu meningkatkan iman maksudnya, bertambahnya pengetahuan pasti akan menambah suatu keyakinan. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim sesungguhnya adalah merupakan suatu contoh dari perjalanan pengetahuan yang bisa menumbuhkan suatu keyakinan. Itu kita ambil kisah dari Ibrahim ini untuk meningkatkan iman kita. Maksudnya ya, tingkat keyakinan seseorang yang dilalui dan diperoleh dari sebuah pengetahuan terlebih dahulu biasanya lebih tinggi dan lebih mendalam bobot dan volumenya ketimbang keyakinan yang diperoleh melalui jalan ikut-ikutan yang sama sekali tidak dilandasi oleh suatu pengetahuan sedikit pun. Yang itu berarti tingkat marifat yang hakiki sebenarnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan beranggapan bahwa kita yang mampu dan bisa mengenal kepada Allah. Itu diingat. Akan tetapi Allah yang kenal pada dirinya. Allah yang mampu dan bisa mengenal kepada dirinya sendiri sebenarnya. Ya. Ingat bahwa jasad zahir ini adalah mati. Tiada daya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upayanya jasad yang zahir ini quwata ilah kecuali semua itu atas kehendak Allah. Begitu. Sekali lagi, bagaimana mungkin seorang manusia mempunyai pengetahuan dan pengenalan terhadap Tuhannya jika dia tidak menggunakan akal pikirannya untuk merenung? Maka kita harus banyak-banyak merenungi kebesaran Allah yang ada pada diri ini. Berpikir bahwa mengkaji tentang eksistensi Allah dan semua ciptaannya. Kenapa bisa hidup semua? Itu kenapa bisa bergerak semua dan kenapa bisa melihat semua? Kenapa bisa banyak hal yang mampu dan bisa ia lakukan? Tidak lain semua itu adalah dari Allah, untuk Allah dan beserta Allah. Melalui metode dan kerangka berpikir dengan menggunakan kekuatan akal ya, maka kita harus gunakan dalil akal kita. Yang walau akal itu juga terbatas kemampuannya ya. Sesungguhnya akan ditemukan suatu pengetahuan tentang Allah. Itu. Dengan akal yang walaupun masih terbatas, sebenarnya bisa memberikan suatu jawaban. Mengapa Allah harus disembah? Itu. Apakah Allah butuh disembah? Allah tidak butuh disembah. Sekalipun Allah tidak disembah, Dia sudah berdiri dengan sendirinya, ya. Itu tandanya kita memperhambakan diri. Itu tandanya kita merasa rendah, merasa hina dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mencium tanah. Begitu. Dengan akal manusia dapat menerima bahwa betapa maha rahman dan rahimnya Allah itu. Allah itu maha pemurah, maha pengasih dan penyayang ya terhadap manusia semua ya. Apa yang ia telah ciptakan diberikan kasih sayang semua, bukan hanya manusia saja yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahman dan rahimnya Allah ya, sehingga semua makhluk diberikan hidup, dibagikan hidup. Semua tumbuhan dibagikan hidup. Semua apa saja yang ada pada alam ini dibagikan hidup. Sehingga hiduplah semua. Tapi tunggalkan hidup ini menjadi satu hidup. Yaitu kembalilah kepada Allah. Menjadilah hidupnya Allah. Bukan hidupnya kita. Bukan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Dan bukan hidupnya binatang. Kembalilah semua itu kepada tunggal hidup. Yaitu hidup itu adalah hidupnya Allah. Maka biasa disebut hayat. Nah, maka adanya kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Kuasa kehendak. Begitu. Pengetahuan. Maka kita harus mengetahui hayat hidup ya. Maka kita paham mengenai hidup ini. Sama. Pendengar, mendengar, Allah maha dengar ya. Allah maha melihat. Allah maha kuasa atas segala-galanya. Dan dengan akal pula manusia dapat memahami segi-segi keadilan Allah ya. Kearifan Allah. Kemuliaan Allah. Mengapa Allah sampai memberikan balasan neraka bagi para pendurhaka? Dan mengapa pula Allah menyediakan tempat surga bagi para penciptanya? Tapi ingat, siapa yang akan dibagikan surga dan siapa yang akan dibagikan neraka? Tentu sekali yang akan dibagikan surga itu adalah insan kamil mukammal, manusia yang sempurna, yang paham mengenai keilmuan, yaitu ilmu zahir maupun ilmu batin, ilmu luar dan ilmu dalam. Begitu. Maka kenallah pencipta kita secara zahir dan secara batin. Jika kita tidak mengenal Allah secara zahir dan batin, ya, itu merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah harus menyediakan berbagai macam rezeki kepada semua makhluknya? Ya. Karena jasad ini ya yang butuh makan. Karena kalau jasad ini tidak diberi makan, dia akan mati atau tiada. Karena jasad ini butuh makan, minum dan lain sebagainya. Nah, itu jasad. Jangan beranggapan bahwa Allah yang bisa makan. Nah, itu. Ya, jangan beranggapan seperti itu. Tidak lain kecuali Allah yang memerintahkan kepada jasad ini untuk makan dan minum. Allah yang mengatur segala-galanya. Maka rezeki, ajal, jodoh, semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, maka tidak berwujud nyata manusia pada alam ini. Begitu. Dan dari mana Allah mempunyai persediaan sebanyak itu untuk mencukupi segala hidup bagi para ciptaannya? Allah maha besar, Allah maha kuasa atas segala-galanya. Semua itu tergantung kita. Maka dikatakan az-zahiru rabbi wal batinin nabi. Bermulanya kenyataan Allah dari batin hambanya, dari kita. Mau mendekat, mau merapat, mau
mendapatkan rezeki atau tidak, mau surga, mau neraka, semua itu sekarang tergantung kita. Itu sudah diserahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terserah mau kita. Itu kita tinggal memilih. Jika terbuka pintu surga, maka tertutuplah pintu neraka. Tinggal kita pilih mau masuk neraka atau mau masuk surga. Nah itu, kalau kita mau masuk surga, ya mari kita sama-sama mempelajari keilmuan ini. Nah itu. Tapi ingat, jangan hanya surganya yang kita mau. Yang kita cari adalah pemilik surga. Nah itu yang kita cari. Akal dengan segenap kemampuannya yang ada sebenarnya bisa merenungkan hal-hal seperti itu, sekaligus ia dapat menemukan jawaban-jawabannya. Nah, itu maka akal itu yang akan mampu dan bisa menemukan jawaban. Dan jawaban-jawaban itulah yang nanti akan menumbuhkan keyakinan yang terdalam pada hati manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus menggunakan peranan akalnya untuk memikirkan atau merenungkan tentang berbagai macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dengan jalan perenungan dan pemikiran akan bisa mendatangkan pengetahuan. Itu. Dan pengetahuan akan mendatangkan keyakinan. Dengan kata lain, lewat pemikiran dan perenungan, manusia bisa menghadirkan Allah di dalam akalnya. Dan lewat suatu keyakinan, manusia akan bisa menghadirkan Allah ke dalam hati sanubarinya. Itu. Maka kenallah Allah secara lahir dan batin, bukan secara zahir saja sebenarnya ya. Cara yang kedua untuk mencapai marifat kepada Allah adalah melalui mengenali nama-nama serta sifat-sifat Allah. Ini cara kita merapat kepada Allah atau mendekat kepada Allah. Pertama-tama ya, kita harus mengenal nama-nama. Karena setiap yang bernama-nama ini sebenarnya harus ditunggalkan menjadi satu nama. Jika disebut satu persatu, ya ia akan bernama-nama. Apa yang ada pada diri maupun apa yang ada pada luar diri. Maka ia akan bernama-nama jika ia disebut satu persatu. Tapi jadikanlah satu di antara keseluruhan yang bernama-nama menjadi satu nama. Itu tunggal nama maksudnya begitu. Serta sifat Allah. Nah, yang bersifat-sifat ini dijadikan satu sifat, tunggal sifat, menjadilah sifat Allah, bukan sifatnya kita atau bukan sifatnya manusia. Nah, seperti itu. Yang perlu kita cari itu adalah pemilik nama dan pemilik sifat. Itu intinya. Dalam cara ini seorang hamba harus mengenali dan mengetahui nama-nama Allah beserta sifat-sifatnya. Dengan pengenalan serta pengetahuan sekaligus penghayatan ya. Kita harus menghayati yang sungguh-sungguh akan mendatangkan makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Mungkin hal ini bisa dilogikakan bahwa seorang tidak akan mempunyai pengenalan yang lebih jika seseorang tersebut sebelumnya tidak mengetahui nama beserta sifat-sifat orang yang bersangkutan. Nah itu. Maka tapi ingat, bukan
nama yang kita cari. Yang kita cari adalah pemiliknya nama dan pemiliknya sifat yang kita cari ya. Melalui nama beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, tentu akan menambah pengetahuan yang lebih kepadanya. Nah, itu. Langkah untuk mengenali nama beserta sifat Allah barangkali bisa melalui pengkajian ayat-ayat Al-Quran ya, yang memberikan penjelasan tentang keberadaan dirinya, juga bisa lewat memahami akan asma-asma Allah yang terhimpun dalam Asmaul Husna. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebut dirinya dengan dua sebutan, yaitu Al-Ilah dan Ar-Rabb. Kata Al-Ilah berasal dari bahasa Arab yang berarti Tuhan. Secara enhimologi, kajian bahasa maksudnya, kata Al-Ilah terdiri dari suku Ata, Alif, Lam, dan Ha yang berakar dari sumber kata Aliha, Ya'lahu ilahatan. Kata ini mempunyai variasi arti sebagai berikut. Berlindung kepada Allah maksudnya. Jangan minta perlindungan selain kepada Allah. Contoh, Allah tu ila Fulan. Aku berlindung kepada Fulan. Seorang laki-laki melindungi orang lain yang terkejut oleh suatu bencana aliha ya'lahu. Bayi yang sedang diceraikan oleh ibunya, bila ia rindu, ia hendak kembali kepada ibunya. Menyembah ilaha, ilahatan, aluhatan, ya. Sesuatu yang dicintai berarti al-mahbub. Sesuatu yang disenangi berarti al-marhub. Sesuatu yang diikuti dengan ketundukan berarti al-matbu. Dari pengertian kata al-ilah yang bervariasi, arti itu kiranya dapat dianalisis ya. Sebagaimana berikut, mengapa aku berlindung kepada Fulan? Karena aku yakin bahwa Fulan mempunyai kemampuan untuk melindungiku. Nah itu. Mengapa seorang laki-laki melindungi orang lain yang terkena bencana? Karena dia yakin bahwa dia mempunyai kemampuan untuk melindunginya. Mengapa si bayi rindu untuk kembali kepada ibunya? Karena kehidupan dan ketentraman bayi amat tergantung pada ibunya. Mengapa seorang mau menyembah sesuatu? Karena tentu ia yakin bahwa yang disembah itu melebihi dirinya dan mampu memenuhi kehidupannya. Dan mengapa sesuatu itu dicintai, disayangi, dan diikuti dengan ketundukan? Karena suatu itu memiliki kelebihan atau kekuatan. Dari uraian di atas ada dua kelompok yang bisa dikategorikan, yaitu yang butuh dan yang dibutuhkan. Kelompok pertama terdiri dari aku, orang lain, bayi, penyembah, dan pencipta. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari Fulan, seorang laki-laki, ibu, sesuatu yang disembah, dan sesuatu yang dicintai. Kelompok pertama,
beranggapan bahwa kelompok kedua memiliki nilai lebih daripadanya, sehingga kelompok pertama memerlukan kelompok kedua. Hal inilah yang menyebabkan kata alaha ya'lahu ilahatan dipakai dalam arti ibadah atau menghambakan diri. Nah, itu benar-benar kita itu merasa tiada berdaya kecuali semua itu adalah atas kehendak Allah. Sebenarnya maksudnya begitu. Berdasarkan penjabaran mana al-ilah di atas, maka menghambakan diri kepada sesuatu, mencintai terhadap sesuatu. Tapi jangan beranggapan kita yang mampu dan bisa mencintai kepada Allah, sayang kepada Allah. Melainkan sebaliknya, Allah cinta kepada semua makhluknya. Begitu. Allah menyayangi kepada semua ciptaannya. Begitu. Maka menghambakan diri kepada sesuatu, mencintai terhadap sesuatu, dan menyerahkan diri kepada sesuatu berarti telah menuhankan sesuatu itu, gitu. Disadari atau tidak bahwa dalam kehidupan sehari-hari seringkali manusia telah menuhankan ilah yang bermacam-macam. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu, karena jika kita menduakan Allah, maka kita akan syirik, maka tidak ada jalan untuk kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu, maka marilah kita mempelajari suatu keilmuan. Maka kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut suatu ilmu bila perlu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, itu. Kalau dalam hidupnya manusia ya tergantung pada seorang, dan ia yakin bahwa tanpa orang yang ia jadikan tempat menggantungkan diri, dia tidak bisa hidup. Maka jangan kita beranggapan bahwa orang itu yang menghidupkan kita, dokter itu yang menyembuhkan kita, obat yang menyembuhkan kita. Jangan kita beranggapan seperti itu. Itu semua sebagai perantara sebenarnya. Sebagai perantara, tapi tidak lain, semua itu tetap kembali kepada Allah. Maka dikatakan dari Allah untuk Allah dan beserta Allah maka hiduplah kita. Begitu. Maka itu berarti dia telah menuhankan orang tersebut. Nah, jika kita berkeyakinan bahwa orang itu yang mampu dan bisa menyembuhkan kita, atau dokter, atau dukun, ya, atau orang lain yang memberikan kita hidup, makan, minum, contohnya, berarti kita mempertuhankan mereka. Maka tetaplah kembali kepada Allah, ya. Tetap kembali kepada Allah. Segala sesuatu tidak lain datangnya dari Allah, tapi semua itu adalah ada sebab musabab. Nah, itu sebagai jalan untuk kehidupannya seseorang itu seperti itu. Demikian juga ketika seseorang telah mencintai sesuatu sehingga ia menghambakan diri dan sangat tergantung pada ciptaannya. Nah, itu kenapa kita menghambakan diri? Karena kita merasa bahwa badan ini betul-betul tiada dayanya sama sekali, maka disebut mautu anta qablal maut, mati sebelum mati. Kita ini paham diri bahwa tiada dayanya, tiada usiknya, tidak ada upayanya badan ini kecuali illallah. Semua itu adalah atas kehendak Allah semata sebenarnya.
maka sesungguhnya orang itu telah menuhankan orang yang dicintai tersebut. Nah, maka jangan kita berkeyakinan bahwa orang itu yang menghidupi kita. Nah, itu tetap kembali kepada Allah. Ilah dalam pengertian umum sebenarnya bisa berupa apa saja, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang konkret maupun yang abstrak, ya. Dari uraian kata al-ilah dilihat dari segi bahasa sebagaimana tersebut di atas, dapat dimengerti betapa luasnya pengertian al-ilah itu, sekaligus memberikan pengertian kepada kita bahwa betapa banyaknya sesuatu yang diilahkan. Jangan kita mempertuhankan selain daripada kepada Allah, selain daripada Allah, begitu. Tidak ada lain tempat kita memohon dan meminta, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada jin, setan, berhala dan lain sebagainya, begitu. Bukan kepada pohon, kuburan dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap sebagai ilah atau menyerupai ilah, atau bahwa diserupakan dengan ilah. Untuk lebih memperjelas masalah tentang siapakah al-ilah yang sesungguhnya, kiranya sangat diperlukan suatu penjelasan tentang al-ilah dilihat dari segi terminologinya. Nah, itu. Maka betul-betul kita harus mengerti keilmuan, ya, mengijmali suatu ilmu. Maksudnya dalam al-Islam Abdul Majid dan kawan-kawan menyebutkan pengertian al-ilah dari segi terminologi sebagai berikut, ya. Sesuatu yang dipentingkan dan kepentingannya itu melebihi kepentingan terhadap hal-hal yang lain. Nah, itu. Sesuatu yang mendominasi diri sehingga sesuatu itu dipuja, dijunjung tinggi, dan diberi kedudukan yang lebih tertinggi dari yang lain. Sesuatu dicintai, disenangi, dan diikuti. Yang dicinta dan senangnya melebihi yang lain. Maka sebagaimanapun cinta kasih sayang kita kepada keluarga kita, istri anak kita, sebenarnya, ya, harus lebihkan cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam al-ilah, ya, yang dimaksud adalah Allah. Yang dimaksud. Dengan demikian seorang hamba yang mengilahkan Allah, sudah barang tentu Allah harus lebih dipentingkan daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Harus diutamakan, harus dinomorsatukan. Maksudnya semua kepentingan harus dinomorsatukan setelah kepentingan untuk Allah, begitu. Ilah Allah harus dipuji dan dipuja. Kedudukan Allah harus ditempatkan pada tempat di atas segala-galanya. Ilah Allah harus dicintai, disayangi. Tapi jangan merasa kita yang mampu dan bisa mencintai dan menyayangi. Kecuali tetap kembali kepada Allah. Allah sayang diri sebenarnya. Allah cinta diri sebenarnya. Disayangi di mana tingkat cinta, Allah cinta diri sebenarnya harus tetap kembali kepada Allah. Dan sayang kita kepadanya
harus melebihi rasa cinta dan sayang kita kepada yang lain. Ya, jangan kita lebihkan cinta dan kasih sayang kita selain daripada kepada Allah. Itu. Pada sisi lain dalam Al-Quran, Allah juga menyebut dirinya sebagai Ar-Rabb. Perbedaan mendasar antara Al-Ilah dengan Ar-Rabb terletak pada apa yang tergambarkan dalam pikiran menyebutnya. Kata Al-Ilah menggambarkan sifat-sifat baik, sifat yang menyangkut dirinya. Seperti Maha Hidup, ya, Maha Agung, Maha Kasih Sayang, Maha Kuat, Maha Pemberi Rezeki, dan seterusnya. Sedangkan kata Ar-Rabb menggambarkan Tuhan dengan sifatnya yang dapat menyentuh makhluknya. Sifat aktivitas atau sifat fi'il. Secara etimologi kata Ar-Rabb ya mempunyai arti yang pokok dan asli. Itu yaitu mendidik. Nah, Allah sebenarnya yang mengatur diri sebenarnya ya. Kembalikan ke dalam. Jangan larikan ke zahir. Jika kita larikan ke zahir sebenarnya keilmuan ini tidak nyambung kepada Allah. Maka lahir dan batin sebenarnya. Maka bukalah basiroh kita, pandangan hati kita. Syiaul basiroh kita, nyalakan pandangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari arti inilah timbul makna. Makna yang lain yang masih mempunyai arti sinonim. Yaitu diantaranya membimbing, mengawasi, memperbaiki, memantapkan, dan menyempurnakan. Allah yang menyempurnakan diri sebenarnya. Dari itu pula muncul makna atau pengertian mengepalai, memiliki, dan menguasai. Dalam Al-Quran sendiri, kata Ar-Rabb mempunyai beberapa bentuk arti sebagai berikut. Ar-Rabb, pembimbing yang menjamin segala kebutuhan dan bertugas mengurus soal pendidikan dan pertumbuhan seperti yang disebut dalam Al-Quran. Qala ma'azallah innahu rabbi ahsa maswa'a. Ujar Yusuf, aku berlindung kepada Allah karena dia adalah Rabbiku yang telah meninggikan kedudukanku. Quran surat 12 sampai 23 ya. Ar-Rabb, pengasuh, penjaga, pelindung, dan yang bertanggung jawab dalam menyediakan kebutuhan dan memperbaiki keadaan. Disebut dalam berbagai ayat, di antaranya fa'innahum aduwwun li illa rabbal alamin allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yaskin wa iza maridtu fahuwa yasfin. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku. Maka dialah yang memuji aku. Allah puja-puji diri sebenarnya. Dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran surat 28 dan 77 dan berikut 80. Nah, itu. Wa ma bikum min nikmatim faminallahi summa masyakumud durru
fa ilaihi taj'arun summa iza kasapat durra angkum iza farikum minkum birabbihim yusrikun. Dan segala nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah semua, datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan, jangan kepada yang lain. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan itu darimu, tiba-tiba sebagian dari kamu mempersekutukan Rob, Tuhan, dengan yang lainnya. Quran surat 16, 55 dan 54 ya. Qul aghairallahi abgi robban wa huwa robbu kulli syai'in. Katakanlah, patutkah aku mencari Rob lagi selain Allah, padahal dia adalah Rob yang menjaga segala sesuatu. Quran surat 6, 164 ya. Rabbul masyriki wal maghribi la ilaha illa huwa fahtahizhu wakila. Dialah Rob yang menjaga timur dan barat, tiada Tuhan selain dia, maka ambillah dia sebagai pemimpinmu. Quran surat 73 dan 9 ya. Maka demikianlah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.